Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya Adila Hriatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. BBM di Kabupaten Aceh Singkil masih bermasalah sehingga menyebabkan antrean panjang warga di SPBU. Para korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pelan-pelan mulai berbenah, namun mereka menuntut tempat hunian yang layak lantaran mereka sudah tidak lagi memiliki tempat tinggal. Banjir bandang memang telah berlalu, namun para korban banjir bandang di Kabupaten Pidijaya belum pulih. Pasokan BBM di Kabupaten Aceh Singkil masih bermasalah. Akibatnya antrean panjang warga menunggu jatah BBM di SPBU menjadi pemandangan rutin. Pengendara dan nelayan serta warga berebut memadati sejumlah SPBU lantaran selama beberapa hari ini BBM di Aceh Singkil langka akibat banjir. Akibatnya, ratusan nelayan di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tak melaut akibat BBM langka. Nelayan dan warga membawa jeriken berbaris saling menunggu antrean. Mereka bukan hanya nelayan, namun para istri nelayan juga ikut mengantre. Demikian antrean kendaraan bermotor mengular hingga mencapai 1 km di sepanjang jalan menuju SPBU di Kecamatan Singkil Utara. Kami nelayan udah nggak melaut, ada yang udah 6 hari, ada yang udah 4 hari. Karena minyaknya nggak ada, langka minyak. Karena antrian minyak ini terlalu panjang. Nanti ke depannya kami takut para nelayan tidak bisa ke laut lagi karena BBM-nya udah nampaknya sangat langka gitulah. Tadi malam sempat protes apa gimana, Pak? Betul, memang sempat protes. Dasar pertamanya sama nelayan itu dibilang 200. Lantaran mengingat dan menimbang semua memerlukan BBM tadi, maka sama nelayan itu dapatnya 150.000. Yang bagi masyarakat yang nggak nelayan dia dapat 50.000. Gitu. Nelayan tidak bisa melaut sejak BBM langka. Akibatnya nelayan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Ini terakhir. Iya. Ini nggak ada. Dari luar. Lebih dari 3 pekan banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang berlalu, namun para korban masih menghuni sejumlah tenda darurat. Tenda-tenda darurat didirikan di pinggir jalan dan di tepi sungai karena tidak ada pilihan lain. Korban banjir bandang di Desa Sikumur, Kecamatan Sekerak, salah satu yang masih mengungsi. Mereka tidak bisa lagi kembali ke rumah karena hilang disapu banjir bandang. Saat ini lebih dari 90% rumah warga di Desa Sikumur hilang dan rusak parah. Mereka mengharapkan segera dibangun hunian baru oleh pemerintah agar warga bisa bangkit kembali meniti kehidupan mereka. Bantuan ini kan sementara, Andai kata stop bantuan ini mungkin kami nggak tahu kemana arah. Kebun kami rusak, akses kami terputus, skala akses terputus kami. Kalau skala besarnya, skala tempat tinggal, Pak. Rumah ya? Rumah. Berapa rumah yang rusak? Dari 250 kakak itu berapa rumah yang parah? Yang memang nggak bisa lagi dihuni? 90%. 90%? Hilang, Pak. Sisanya itu rusak berat. Tidak hanyut. Mungkin masyarakat Pak udah misalnya trauma, sebagian minta direlokasi. Pindah Pak lainnya. Banjir bandang yang melanda Desa Sikumur telah menyebabkan kerusakan parah. Warga saat ini mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali tempat tinggal. Di Desa Sikumur itu semua rumah masyarakat habis semua, yang tertinggal hanya masjid tertimbun dengan kayu. Semoga harapan saya kepada pemerintah Aceh tetap juga cepat realisasi karena keadaan masyarakat hari ini yang keadaan cuaca juga hujan, mungkin
dengan tenda yang tidak memadai, mungkin penyakit juga bakal datang kalau tidak terrealisasi cepat. Mereka mendesak pemerintah harus bergerak cepat karena para korban banjir tidak bisa bertahan lebih lama di tengah ancaman cuaca dan penyakit. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Kondisi para korban banjir di Kabupaten Aceh Utara masih belum menentu. Masih banyak daerah yang terisolasi lantaran putusnya akses jalan dan jembatan. Sebanyak 4 jembatan putus diterjang banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara. Kondisi ini menyulitkan para korban banjir mendapatkan bantuan, salah satunya di Desa Riseh Tunong. Tim Polres Lok Sumawe menerobos Kecamatan Sawang. Namun untuk mencapai daerah itu dan menyerahkan bantuan, para relawan harus menggunakan rakit kayu. Anggota Polres Lok Sumawe juga membangun tenda peleton untuk pengungsi yang rumahnya hilang disapu banjir bandang. Jalur darat atau lintas masuk ke wilayah kami berharap untuk pemerintah agar diperhatikan jalur induknya atau jalur langsung dari Kecamatan Sawang menuju ke desa kami sampai ke wilayah yang terisolir di Dusun Citalang. Itu harapan besar kami untuk akses transportasi yang pertama, kemudian jaringan listrik kami masih padam, juga ada beberapa tiang listrik yang hilang dan tali juga terputus. Itu yang sangat kami perlukan ke depan untuk memulihkan rasa mencekam setelah ditempa atau banjiri oleh banjir bandang yang telah kami rasakan beberapa hari yang lalu. Banjir bandang di Kecamatan Sawang juga menyebabkan lebar sungai bertambah. Jika sebelumnya lebar sungai 100 meter, saat ini sudah 300 meter. Ini adalah desa terakhir yang terisolir di wilayah barat Kabupaten Aceh Utara. Kita bisa melihat sungai begitu luas dan daratannya hilang hampir 200 meter. Semuanya menjadi sungai. Beberapa rumah warga juga hilang tersapu air bah pada saat kejadian banjir 14 hari lalu. Dalam masih ada karena 2 jembatan gantung di sini juga hilang, rusak, tidak bisa diakses lagi. Jadi masyarakat sementara menggunakan rakit. Ya. Kami kemarin bantu untuk perahu karet untuk penyeberangan roda 2 dan juga warga yang beraktivitas ke kebun, ke dusun sebelah. Saat ini ratusan jiwa masih mengungsi di sejumlah titik. Pengungsi masih membutuhkan tenda peleton tambahan. Warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki akses darat dan menormalkan listrik agar kondisi segera pulih. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Pasca banjir bandang, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah perlahan normal. Di tengah keterbatasan, sejumlah siswa SMA Negeri 1 Samudra, Aceh Utara, tak tinggal diam dan membersihkan sekolah dari material banjir bandang. Meski lebih dari 3 pekan banjir surut, kondisi SMA Negeri 1 Samudra ini masih porak-poranda. Seluruh peralatan sekolah rusak, mulai dari meja, kursi, hingga lemari penyimpanan. Buku pelajaran dan dokumen penting sekolah terendam air lumpur. Pembersihan sekolah merupakan inisiatif para siswa. Mereka bersama temannya membersihkan ruang kelas yang selama ini menjadi tempat mereka menuntut ilmu. Tanpa diminta, ketiganya berinisiatif membersihkan kelas agar sekolah mereka bisa segera kembali digunakan. Jadi kami pertama kali membersihkan kelas itu sejak Senin, kalau nggak salah tanggal 3 Desember kalau nggak salah. Jadi beginilah, cuman di dalam yang bersih, di luarnya enggak. Kalau mau bersih di luar itu harus ada instruksi dari kepala sekolah untuk menyewakan traktor atau alat berat. Kalau di dalam kelas oke lah, bisa kami bersihin sendiri. Semangat dan kepedulian para siswa ini menjadi tekad belajar di tengah bencana. Harapannya agar dunia pendidikan di Aceh Utara bisa segera bangkit pasca banjir bandang. Banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 lalu
merendam seluruh area sekolah. Akibatnya kegiatan belajar mengajar terhenti. Bahkan ujian semester terpaksa ditunda hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Oke.